Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Melida Mudiah, NIM E0203201002, kelas atau prodi 4D Manajemen Informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang etika komputer atau komputer etik. Penasaran, apa sih itu etika komputer? Yuk simak penjelasannya. Etika komputer atau komputer etik adalah seperangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan penggunaan komputer. Etika komputer berasal dari dua suku kata, yaitu etika, bahasa Yunani ethos adalah adat istiadat atau kebiasaan yang baik dalam individu, kelompok maupun masyarakat, dan komputer, bahasa Inggris to compute, merupakan alat yang digunakan untuk menghitung dan mengolah data. Jumlah interaksi manusia dengan komputer yang terus meningkat dari waktu ke waktu membuat etika komputer menjadi suatu peraturan dasar yang harus dipahami oleh masyarakat luas. Sehingga jika kita menggabungkan pengertian dari kata etika dan komputer, adalah seperangkat nilai yang mengatur manusia dalam penggunaan komputer serta proses pengolahan data. Etika komputer sendiri ini bertujuan untuk mencegah kejahatan-kejahatan terutama di dunia maya seperti pencurian data, pembajakan software, dan lainnya. Sejarah dan perkembangan etika komputer dimulai dari yang pertama, era 1940 sampai 1950-an. Yang kedua, era 1960-an. Yang ketiga, era 1970-an. Yang keempat, era 1980-an. Dan yang kelima, era 1990-an sampai sekarang. Isu-isu pokok etika komputer saat ini, diantaranya yang pertama, kejahatan komputer. Beberapa kejahatan di dunia komputer diantaranya, yang pertama, illegal content, merupakan kejahatan dengan masukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contoh, adalah pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain. Hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara. Agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya. Yang kedua, cracking adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan suatu sistem komputer dan biasanya melakukan pencurian, tindakan anarkis begitu mereka mendapatkan akses. Biasanya kita sering salah menafsirkan antara seorang hacker dan cracker, di mana hacker sendiri identik dengan perbuatan negatif, padahal hacker adalah orang yang senang memprogram dan percaya bahwa informasi adalah suatu hal yang sangat berharga dan ada yang bersifat dapat dipublikasikan dan rahasia. Yang ketiga, carding adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit orang, sehingga dapat merugikan orang tersebut baik material maupun non-material. Yang keempat, cyber stalking adalah segala bentuk kiriman email yang tidak dikehendaki oleh user atau junk email yang sering memakai folder serta tidak jarang dengan pemaksaan, walaupun email sampah ini tidak dikehendaki oleh para user. Cyber ethics. Salah satu perkembangan pesat di bidang komputer adalah internet. Internet, akronim dari Interconnection Networking, merupakan suatu jaringan yang menghubungkan suatu komputer dengan komputer lain. Selain memberikan dampak baik, internet juga memunculkan permasalahan baru. Pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonymous yang tidak memiliki keharusan menunjukkan identitas asli dalam berinteraksi. Sementara itu, munculnya berbagai layanan dan fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan pengguna untuk berinteraksi. Permasalahan di atas menuntut adanya aturan dan prinsip dalam melakukan komunikasi via internet. Salah satu yang dikembangkan adalah netiquette, yang merupakan suatu etika acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet. Berkomunikasi dengan internet memerlukan tata cara sendiri
Netiquette yang sering digunakan mengacu pada standar netiquette yang ditetapkan oleh IETF. IETF adalah suatu komunitas masyarakat internasional yang terdiri dari para perancang jaringan, operator, penjual, peneliti yang terkait dengan evolusi arsitektur dan pengoperasian internet. E-commerce. Selanjutnya, perkembangan pemakaian internet yang sangat pesat juga menghasilkan sebuah model perdagangan elektronik yang disebut electronic commerce atau e-commerce. Secara umum, e-commerce adalah sistem perdagangan yang menggunakan mekanisme elektronik yang ada di jaringan internet. E-commerce merupakan warna baru dalam dunia perdagangan, di mana kegiatan perdagangan tersebut dilakukan secara elektronik dan online. Dalam pelaksanaannya, e-commerce menimbulkan beberapa isu menyangkut hukum perdagangan dalam penggunaan sistem yang terbentuk secara online. Networking manajemen tersebut. Beberapa permasalahan tersebut antara lain menyangkut prinsip-prinsip yurisdiksi dalam transaksi, permasalahan kontrak dalam transaksi elektronik. Dengan berbagai masalah yang muncul menyangkut perdagangan via internet tersebut, diperlukan acuan model hukum yang dapat digunakan sebagai standar transaksi. Salah satu acuan internasional yang banyak digunakan adalah UNICITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996. Pelanggaran hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Sebagai teknologi yang bekerja secara digital, hal ini memudahkan seseorang berbagi dengan orang lain. Hal tersebut menimbulkan banyak keuntungan akan tetapi juga menimbulkan permasalahan, terutama menyangkut hak atas kekayaan intelektual. Beberapa kasus pelanggaran atas hak kekayaan intelektual tersebut antara lain adalah pembajakan perangkat lunak, pemakaian lisensi melebihi kapasitas penggunaan yang seharusnya, penjualan CD-ROM ilegal, atau juga penyewaan perangkat lunak ilegal. Berdasarkan survei yang dilakukan Business Software Alliance pada tahun 2021 menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga di dunia. Tanggung jawab profesi. Seiring perkembangan teknologi pula, para profesional di bidang komputer sudah melakukan spesialisasi pengetahuan. Organisasi profesi di AS seperti Association for Computing Machinery atau ACM dan Institute of Electrical and Electronic Computing Machinery dan Institute of Electrical and Electronic Engineering sudah menetapkan kode etik syarat-syarat pelaku profesi dan garis besar pekerjaan untuk membantu para profesional komputer dalam memahami dan mengatur tanggung jawab etis yang harus dipenuhinya. Di Indonesia, organisasi profesi di bidang komputer yang didirikan sejak tahun 1974 yang bernama IPKIN, Ikatan Profesi Komputer dan Informatika, juga sudah menetapkan kode etik yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan pemakaian teknologi komputer di Indonesia. Kode etik profesi tersebut menyangkut kewajiban pelaku profesi terhadap masyarakat, sesama pengembang profesi ilmiah, serta kewajiban terhadap sesama umat manusia dan lingkungan hidup. Munculnya kode etik profesi tersebut tentunya memberikan gambaran adanya tanggung jawab yang tinggi bagi para pengembang profesi bidang komputer untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai seorang profesional dengan baik sesuai dengan profesionalisme yang ditetapkan. Etika komputer. Yang pertama, tidak melanggar dan tidak mengganggu hak milik orang lain atau HAKI. Yang kedua, tidak memata-matai atau mengcopy file-file orang lain tanpa izin. Yang ketiga, tidak menggunakan komputer untuk menyakiti, membohongi, atau merugikan orang lain. Yang keempat, tidak menggunakan komputer untuk kesaksian palsu. Yang kelima, tidak menggunakan komputer untuk mencuri. Dan yang keenam, tidak membuat program atau sistem komputer untuk tujuan negatif.
Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan tentang etika komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.